Sang pembisik alam part 19 lintasan misterius, terobosan di tengah kabut. Oh, satu pil cukup untuk 5 hari. Jadi, satu pil peningkatan roh iblis tingkat bumi kelas menengah dan satu pil peningkatan roh iblis tingkat bumi kelas rendah. Totalnya 2 pil, jadi anggap saja 10 hari. 10 hari? Kau harap begitu? Apa kau pikir tuanku akan melayanimu bahkan untuk 1 hari saja? Fu Qing, yang berdiri di belakang Raja Pil Air Hitam, menunjuk ke arah Ye Feng dan berteriak dengan marah. Ye Feng tidak mengatakan apapun, tetapi melirik Raja Pil Air Hitam, yang segera menoleh ke murid tertuanya, Fu Qing, dan berteriak dengan marah, "Diam!" Fu Qing, yang tadinya ingin membela gurunya, langsung terdiam. Dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani berkata sepatah kata pun. Di hadapan para murid ini, Raja Pil Blackwater bagaikan dewa. Dengan satu kata saja, dia bisa menentukan masa depan mereka. Seolah sedang mengambil keputusan yang sulit, Raja Pil Blackwater menggertakkan giginya dan menyetujui permintaan Ye Feng. "Baiklah, 10 hari saja. Tapi kau harus memberiku air liur harimau dan darah jantung harimau sekarang juga." Ye Feng menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Itu tidak mungkin. 10 hari kemudian, bawalah pil peningkat esensi roh iblis ke dojo Blackwater sebagai gantinya. Lagi pula, aku bisa memberimu semangkuk air liur harimau, tapi jantung dan darah harimau? Sama sekali tidak. Kau bercanda? Jika setumpuk darah dari jantung harimau dilepaskan, harimau bersayap awan akan sangat melemah." Ye Feng, yang sangat ingin harimau bersayap awan tumbuh cepat, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. "Tidak, darah harimau jantung dan mulut itu wajib. Jangan khawatir, meskipun memasukkannya ke dalam ember akan menguras energi vitalmu, kau akan pulih dalam 2 atau 3 bulan." Raja Pil Air Hitam mulai bernegosiasi dengan Ye Feng. Namun, pendekatan Ye Feng lebih langsung. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Setelah mengucapkan keempat kata itu, Ye Feng berbalik dan pergi. Hal ini menyebabkan Raja Pil Blackwater, yang berdiri di sana, menjadi pucat dan kemudian memerah. Sejak ia mencapai ketenaran dan kesuksesan, ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menanggung amarah ini. Melangkah maju lagi untuk menghalangi Ye Feng, Raja Pil Air Hitam menggertakkan giginya dan berkata, "Aku bisa menolak darah harimau dari jantung, tetapi air liur harimau harus diberikan sekarang." Meskipun darah harimau dari jantung sangat berharga, mendapatkannya masih jauh lebih mudah daripada air liur harimau. Yang membuat Raja Pil Blackwater kecewa, Ye Feng tetap menolak, dan tampaknya bertekad untuk pergi tanpa melakukan apa yang dia katakan, tanpa ruang untuk negosiasi. "Akan saya ulangi lagi dalam 10 hari, bawalah pil peningkat esensi roh iblis yang telah dimurnikan ke dojo Blackwater untuk ditukar dengan air liur harimau. Jika kau tidak bisa, lupakan saja." Kali ini, Raja Pil Blackwater benar-benar menyerah. "Baiklah, saya akan memperbaikinya." Saat mengucapkan 4 kata itu, Raja Pil Blackwater hampir saja menghancurkan gigi tuanya menjadi bubuk. Selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah merasa begitu terpukul. "Kalau begitu, aku akan menunggu kedatangan Raja Pil di dojo Blackwater." Sambil berbicara, Ye Feng meletakkan 2 inti iblis tingkat bumi dan melangkah pergi. "Tuan, apakah terlalu mudah bagi bocah ini untuk langsung menyetujui hal ini?" Fu Qing melangkah maju dan menyanjungnya. "Diam. Siapkan semua bahan untuk memurnikan pil peningkatan esensi roh iblis, dan batalkan semua pengaturan pemurnian pil untuk beberapa hari ke depan. Tuanmu akan mulai memurnikan pil." Mendengar itu, Fu Qing terkejut. "Guru, pil yang dijadwalkan akan dimurnikan dalam 3 hari adalah pil yang diminta oleh Chu Taiping, pemimpin sekte Li Sui, untuk dimurnikan. Batalkan semuanya. Batalkan semuanya, bahkan tokoh-tokoh paling berpengaruh sekalipun." Raja Pil Blackwater meraung. Tidak ada cara lain. Keberhasilan pil kelas atas tingkat bumi itu sangat penting. Jika berhasil, tidak hanya tingkat kultivasinya akan meningkat, tetapi dia juga akan selangkah lebih dekat untuk menjadi Raja Pil sejati. Hanya mereka yang mampu memurnikan pil tingkat surga yang dapat dianggap sebagai Raja Pil sejati. Gelar Raja Pil Blackwater yang disandangnya saat ini hanyalah julukan yang diberikan kepadanya oleh rekan-rekannya dan para ahli bela diri untuk mendapatkan simpati. Jalan alkimia itulah tujuan hidup Raja Alkimia Blackwater. Selain itu, sampaikan kabar ini selama 10 hari ke depan. Aku tidak akan menerima tamu, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menggangguku." Raja Pil Blackwater meraung lagi. Blackwater Pil King sangat depresi. Memurnikan pil peningkatan esensi roh iblis tingkat bumi kelas menengah memang membutuhkan waktu 5 hari, tetapi itu bukan 5 hari tanpa tidur atau istirahat. 2 pil akan membutuhkan waktu 10 hari bahkan dia pun akan kesulitan dengan pengaturan itu. Ye Fengxin keluar dari kediaman Raja Pil Air Hitam dengan suasana hati yang baik, setelah melampiaskan amarahnya. 10 hari kemudian, kita akan bisa mendapatkan kedua pil tersebut. Namun, sebelum itu, Ye Feng masih perlu mencari beberapa ahli alkimia biasa untuk memurnikan pil. Ye Feng masih memiliki 4 inti iblis tingkat manusia,
Yang perlu dia adalah menjadi pil peningkatan esensi roh iblis sesegera mungkin untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan, jika Ye Feng mendesaknya lagi, Raja Pil Air Hitam mungkin bisa menerima pekerjaan ini juga. Namun Ye Feng mempertimbangkan bahwa setelah kejadian ini, dia telah sepenuhnya menjauhkan diri dari Raja Pil Air Hitam. Dan jika dia ingin meminta Raja Pil Air Hitam untuk memurnikan pil lagi, itu akan sesulit naik ke surga. Memanfaatkan waktu ini, Ye Feng ingin mencari ahli alkimia lain untuk memurnikan pil untuknya, sebagai persiapan jangka panjang. Dengan pemikiran ini, Ye Feng pergi ke alamat para alkemis yang telah diberikan oleh tetua Bao dari kuil Taois kepadanya. Saat Ye Feng melewati sebuah restoran, di lantai 3, seorang tuan muda sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita cantik di dekat jendela sambil menikmati anggur. Saat tuan muda itu melihat Ye Feng, ekspresinya berubah drastis. Dia meremas gelas anggur di tangannya, dan bahkan wanita cantik di pelukannya berseru kaget. "Pak, Anda mencubit saya terlalu keras." Tuan muda itu sepertinya tidak mendengar. Tatapannya tertuju pada Ye Feng saat dia berjalan pergi. "Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya datang ke kota kerajaan sendirian, akan kubuat kau menyesal." Bagian timur kota kerajaan Blackwater. Ye Feng keluar dari kediaman seorang alkemis bernama Su, dengan wajah yang tampak agak sedih. Ini sudah alkemis ke-6 yang dia temukan. Mungkin ini adalah masalah umum di kalangan alkemis. Setiap alkemis yang telah mencapai sedikit kesuksesan pun sangatlah kuat. Dia memiliki sikap terima atau tinggalkan. Ye Feng menerima harga tinggi dari alkimia, mengeluarkan lebih banyak uang bukanlah masalah. Tetapi meskipun Ye Feng mengeluarkan lebih banyak uang, dia tetap harus menunggu. Paling cepat, dibutuhkan waktu 2 bulan sebelum saya dapat memurnikan pil untuk Ye Feng. Itu bahkan bukan bagian yang paling membuat frustrasi. Hal yang paling membuat Ye Feng frustrasi adalah para alkemis ini mematok harga tinggi, membuat Anda mengantre selama beberapa bulan, dan tetap tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan alkimia. Skor tertinggi adalah 70%, dan skor terendah adalah 40%. Jika kita benar-benar harus mempertimbangkan efektivitas biaya, Blackwater Pil King tetap yang terbaik. Perawatan dan biayanya sama, tetapi Blackwater Pil King menjamin setidaknya tingkat keberhasilan yang tinggi. Setelah melihat daftar ahli alkimia yang diberikan oleh tetua Bao dari kuil Taois, yang hanya tersisa 3 nama, Ye Feng kehilangan minat untuk menanyakan tentang mereka. Terlebih lagi, ada masalah yang lebih mengerikan. Baik sekarang maupun di masa depan, ramuan akan memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan meningkatkan kultivasi seseorang. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan seorang praktisi bela diri akan ramuan penyembuhan adalah kebutuhan seumur hidup. Namun, ramuan-ramuan tersebut sangat sulit diperoleh. Semakin tinggi tingkatan ramuan tersebut, semakin sulit untuk mendapatkannya. Di masa depan, baik itu untuk mengatasi hambatan, meningkatkan kultivasi, atau menyembuhkan luka, pil berharga akan dibutuhkan untuk membantu. Pada saat itu, Ye Feng tidak punya pilihan selain meminta para alkemis itu untuk memurnikan pil. Namun, kelangkaan alkemis dan persaingan sengit di antara para praktisi bela diri telah membuat alkemis menjadi sangat berharga. 9 dari 10 alkemis bahkan tidak melirik 2 kali kepada praktisi bela diri yang datang kepada mereka untuk meminta pil. Frustrasi semacam ini masih bisa ditolerir sekali, tetapi jika Anda mengalaminya terlalu sering, Anda akan benar-benar menjadi seorang wanita yang selalu membutuhkan pertolongan. Namun, situasi saat ini adalah selama Ye Feng terus menempuh jalan seni bela diri, dia harus menanggungnya. Ini bukanlah jenis kehidupan yang diinginkan Ye Feng. Ye Feng berlatih seni bela diri demi kebebasan dan kegembiraan yang besar, bukan karena merasa terkekang dan terhina. Saat Ye Feng berjalan keluar dari kediaman sang alkemis bernama Su, ia merenungkan pertanyaan ini, sebuah gagasan yang telah lama ia kesampingkan muncul kembali dalam benaknya. Namun, gagasan ini berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Namun, jika hal ini berhasil diverifikasi, kebutuhan Ye Feng akan ramuan untuk meningkatkan kultivasinya akan sangat berkurang di jalur kultivasinya di masa depan. Tidak perlu lagi hidup di bawah kekuasaan para alkemis. Ketika mereka sampai di persimpangan jalan, Ye Feng mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengambil keputusan. Bagaimana Anda bisa menuai keuntungan besar tanpa mengambil risiko? Tidak ada kegilaan, tidak ada kesombongan. Namun, seseorang harus sangat berhati-hati ketika bereksperimen dengan sesuatu yang membahayakan nyawa, dan harus sepenuhnya siap untuk meminimalkan bahaya sebisa mungkin. Dengan memutar badannya, Ye Feng langsung menuju Pasar Lingwu di kota kerajaan Blackwater. Pasar Lingwu ini adalah pasar eksklusif tempat para praktisi bela diri dari berbagai penjuru berkumpul di kota kerajaan Blackwater untuk memperdagangkan berbagai sumber daya. Awalnya, pasar ini terbentuk secara spontan, tetapi seiring bertambahnya ukuran, pasar ini berada di bawah pengelolaan resmi. Terakhir kali Ye Feng membeli jepit rambut hati giok 7 warna untuk Cai, ia membelinya dari Wan Baoge di Pasar Lingwu. Ketika Ye Feng tiba di Pasar Lingwu, hari sudah siang, waktu di mana para praktisi bela diri dari berbagai penjuru berkumpul. Selain banyaknya toko yang berjejer di pasar, jalanan dipenuhi oleh para praktisi bela diri yang mendirikan kios-kios mereka.
Ye Feng melihat sekeliling dan mendapati bahwa sebagian besar barang yang dijual oleh para ahli bela diri di kios-kios itu adalah ramuan, bahan-bahan monster, dan mineral. Sama sekali tidak ada buku rahasia atau barang berharga lainnya. Untungnya, Ye Feng mengira inti iblis tingkat manusia kelas rendah itu sangat langka, tetapi ternyata ada yang menjualnya. Inti iblis dari makhluk iblis sangat langka, dan semakin rendah peringkat makhluk iblis tersebut, semakin sulit untuk memadatkan inti iblis. Yang dibutuhkan Ye Feng saat ini adalah inti iblis tingkat manusia kelas rendah. Berapa harga untuk dua inti iblis tingkat manusia kelas rendah ini? Setelah melihat sekeliling, Ye Feng akhirnya mengarahkan pandangannya pada inti iblis domba hijau bertanduk ungu yang dijual oleh seorang ahli bela diri. Domba hijau bertanduk ungu adalah makhluk iblis tingkat rendah setingkat manusia yang memakan rumput. Karena merupakan hewan herbivora, inti iblisnya mengandung energi negatif dan racun yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan inti iblis dari binatang iblis lainnya. Sehingga cocok bagi Ye Feng untuk melakukan eksperimen berbahaya ini. Namun, Ye Feng agak penasaran bagaimana saudaranya ini mendapatkan dua inti iblis dari domba hijau bertanduk ungu. Peluang seekor binatang iblis herbivora seperti domba hijau bertanduk ungu memadatkan inti iblis sangat rendah. Diperkirakan bahwa bahkan jika Anda membunuh ribuan dari mereka, Anda mungkin tidak dapat menemukan satupun inti iblis. Inti iblis dari domba hijau bertanduk ungu, yang satu ini harganya 100 tael emas. Bagaimana dengan inti iblis tingkat manusia menengah dan tinggi ini? Berapa harganya? Tanya Ye Feng. Inti iblis tingkat manusia kelas menengah harganya 500 tael emas, dan inti iblis tingkat manusia kelas tinggi harganya 3000 tael emas. Mendengar itu, Ye Feng mendesis pelan. Bukan berarti barang ini terlalu mahal, melainkan murah jauh terlalu murah dibandingkan dengan harga yang dikenakan seorang alkemis untuk memurnikan pil. Di antara beberapa ahli alkimia yang dikonsultasikan Ye Feng, biaya pemurnian pil penambah esensi roh iblis tingkat manusia menengah, selain biaya semua bahan obat lainnya yang dibayarkan Ye Feng, adalah 3000 tael emas hanya untuk upah tenaga kerja saja, yang 6 kali lipat harga pil iblis tersebut. Biaya tenaga kerja untuk memurnikan inti iblis tingkat manusia kelas tinggi bahkan lebih tinggi. Yang termurah membutuhkan 10 kristal roh kelas rendah, dan tidak ada jaminan keberhasilannya. Inti iblis sangat murah, jika metode saya berhasil, bukankah itu akan? Saudaraku, jika menurutmu harganya terlalu tinggi, aku bisa memberimu diskon. Melihat Ye Feng tidak berbicara, pendekar yang menjual inti iblis itu menjadi cemas. Inti iblis, terutama yang level rendah, sulit dijual karena permintaannya rendah. Aku menginginkan kedua inti iblis tingkat manusia kelas rendah ini dan kedua inti iblis tingkat manusia kelas menengah ini. Baiklah, berikan saya 1100 tael emas, atau uang perak juga boleh. Ye Feng langsung membayar tagihannya. Tetapi begitu menerima dua inti iblis tingkat manusia kelas rendah dari ahli bela diri itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pipinya. Saat mendongak, ia melihat seorang pendekar bela diri berwajah garang menatapnya tajam dari kerumunan. Ketika Ye Feng menatapnya, pendekar bela diri berwajah garang itu langsung bergerak. Kekuatan dari tahap awal alam pemandu roh sepenuhnya dilepaskan, dan para pendekar alam esensi sejati yang mengelilinginya terbelah seperti gelombang. Dalam sekejap, pendekar ganas itu melangkah di depan Ye Feng. Tunggu, aku menginginkan inti iblis ini. Dengan teriakan, ahli bela diri yang garang ini tidak berniat untuk membeli. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan mencoba merebut Ye Feng dengan paksa. Ye Feng mundur beberapa meter dalam sekejap. Maaf, aku sudah membelinya. Sialan, kau berani-beraninya tidak memberiku apa yang kuinginkan? Kau yang cari masalah. Dengan raungan dahsyat, pendekar bela diri yang garang itu mengeluarkan lolongan harimau, dan esensi sejatinya, bercampur dengan gumpalan kekuatan spiritual, melesat ke arah Ye Feng. Dilihat dari jumlah kekuatan spiritualnya, tingkat kultivasinya sebenarnya mendekati tahap pertengahan alam induksi roh. Ye Feng mengerutkan kening, melangkah dengan langkah pemburu bintangnya, dan menghindar lagi. Ini agak aneh. Seniman bela diri ganas ini menyerang Ye Feng tanpa alasan sama sekali, dan bahkan berniat membunuh Ye Feng. Dalam waktu singkat itu, seniman bela diri yang ganas ini melepaskan kultivasinya, yang mendekati tahap pertengahan alam induksi roh, dengan setiap gerakan diarahkan ke titik vital dan setiap serangan berpotensi fatal, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Sepertinya mereka akan mengalahkan Ye Feng. Apakah ada seseorang yang bersekongkol melawan saya? Lalu, Ye Feng menggelengkan kepalanya lagi. Ini sepertinya bukan ulah Chu Jun, Fen Chuyu, dan lainnya dari Ye Feng. Orang-orang itu sangat menyadari kekuatan Ye Feng. Sangat tidak mungkin seseorang dengan kultivasi yang belum mencapai tahap pertengahan alam induksi roh akan mengirim seseorang untuk membuat masalah bagi Ye Feng. Sejujurnya, pria ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Ye Feng. Tiba-tiba, pandangan Ye Feng tertuju pada wajah yang familiar di balik kerumunan. Wajah yang familiar menyaksikan pertempuran dengan senyum sinis Pan Wei, tuan muda ketiga dari kediaman Jenderal Pengawal Kanan. Melihat tatapan Ye Feng tertuju padanya, Pan Wei dengan cepat bergerak ke samping, menghindari tatapan Ye Feng. Meskipun berhasil menghindarinya,
Ye Feng segera memahami situasinya. Ternyata Pan Wei, putra ketiga dari Istana Jenderal Pengawal Kanan, telah mengirim seseorang untuk membalas dendam padanya. Namun, kemampuan orang ini dalam menemukan orang bukan hanya seburu kecerdasannya. Itu benar-benar tidak kompeten. Cukup. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Setelah memastikan situasinya, Ye Feng berteriak kepada pendekar bela diri yang ganas itu, matanya berkilat dengan niat membunuh. Hei, nak, sombong sekali. Dengan kultivasimu yang rendah, kau pikir kau bisa melakukan apa saja padaku. Dentang. Pedang kristal Ye Feng Tian tiba-tiba keluar dari sarungnya, esensi sejatinya melonjak, dan niat bunga plum dingin tiba-tiba meningkat, hawa dingin yang langsung menusuk tulang, seketika membuat para penonton menggigil. Bunga plum musim dingin sangat dingin. Dengan satu tebasan pedang, aura pedang berwarna biru putih yang mengerikan sepanjang 6 zang tiba-tiba menebas ke arah prajurit yang ganas itu. Saat energi pedang menebas ke bawah, kekuatan meridian pedang Ye Feng tiba-tiba melonjak. Entah mengapa, niat pedang bunga plum dingin Ye Feng menjadi 3 kali lebih kuat, dan energi pedang meledak, hampir mencapai 7 zang. Dengan sekali berpikir, Ye Feng langsung memampatkan energi pedang yang bergelombang menjadi 6 zang. Ini adalah keuntungan besar lainnya bagi Ye Feng setelah kultivasi jiwanya mencapai ranah menggenggam benda. Ye Feng dapat mengendalikan panjang aura pedang sesuka hati. Pada panjang maksimalnya, aura pedang dapat mencapai 12 zang. Pada panjang terpendeknya, Ye Feng dapat memampatkan aura pedang hingga 2 zang. Semakin pendek energi pedang yang dipadatkan, semakin besar kekuatannya. Saat ini, aura pedang sepanjang 6 zang dan 18 meter sudah cukup, karena jarak antara Ye Feng dan pendekar bela diri ganas itu hanya 12 meter. Memanggil. Ketika energi pedang sepanjang 6 zang menebas ke bawah, prajurit ganas itu langsung tertegun. Sepertinya tak seorang pun pernah membayangkan bahwa seorang ahli bela diri di alam esensi sejati dapat melepaskan aura pedang sepanjang 6 zang. Jangankan alam esensi sejati, bahkan alam pemandu roh pun tidak bisa melakukan itu. Kejutan itu adalah masalah hidup dan mati. Tentu saja, bahkan jika dia tidak merasa khawatir, dia tetap akan celaka. Engah. Tanpa ragu-ragu, pendekar bela diri yang garang itu terbelah menjadi 2 oleh pedang Ye Feng tepat di jalan. Peristiwa yang luar biasa ini langsung membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Astaga! Seorang ahli bela diri tingkat 5 di alam esensi sejati benar-benar bisa membunuh seorang ahli bela diri di alam pembimbing roh hanya dengan satu tebasan pedang? Apa aku sedang bermimpi? Apakah ini benar-benar manusia? HMPH, kau mencari kematian. Dengan dengusan dingin, Ye Feng, yang telah menyarungkan pedangnya, menatap ke arah tempat Pan Wei berada. Wajah Pan Wei juga dipenuhi rasa terkejut, tetapi ekspresi kegembiraan yang liar dengan cepat muncul di wajahnya. Ugh! Pan Wei mengeluarkan peluit bambu buatan khusus dari sakunya dan meniupnya sekuat tenaga. Suaranya bergema di langit. Sesaat kemudian, suara dentingan baju zirah yang nyaring dan derap langkah pasukan terdengar. Di pintu masuk pasar Lingu, 50 orang penjaga bersenjata lengkap dengan baju zirah berwarna cerah berbaris memasuki pasar. Pada saat yang sama, Pan Wei, dengan gembira, melangkah maju dari kerumunan, menunjuk ke arah Ye Feng, dan berteriak keras kepada pengawal kekaisaran yang mendekat dengan cepat. Komandan Gao, orang ini telah mengabaikan larangan kota kerajaan, membunuh seseorang di jalan, dan melakukan kejahatan berdarah. Tangkap dia segera. Larangan di kota kerajaan? Melihat Pan Wei yang sangat gembira dan para pengawal kekaisaran yang dengan cepat mengepungnya, Ye Feng sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di bibirnya sambil terkekeh. Setelah berkecimpung di dunia bawah selama beberapa tahun, bagaimana mungkin Ye Feng melakukan kesalahan mendasar seperti itu? Bagaimana mungkin Ye Feng tidak mengetahui tentang larangan kota kerajaan Blackwater terhadap para pendekar bela diri yang terlibat dalam pertempuran berdarah di jalanan? Ye Feng, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari ini. Sebelum dekret kota kerajaan, semua orang setara. Bahkan jika kau adalah murid sekte Qiyun, kau tidak bisa lolos kali ini. Melihat para pengawal kekaisaran sepenuhnya mengepung Ye Feng, Pan Wei tak bisa menahan rasa puas diri. Pada pesta ulang tahun Cai terakhir kali, Ye Feng tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga membuatnya kehilangan muka di depan banyak pelaibau di kota kerajaan. Reputasi anak kelinci itu belum hilang hingga hari ini. Ketika Pan Wei melihat Ye Feng di restoran hari ini, dia langsung mengatur semuanya. Jika pengawal pribadinya bisa membunuh Ye Feng, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, dia masih punya rencana cadangan ini. Ketika saat itu tiba, selama Ye Feng dipenjara di ruang bawah tanah pengawal kekaisaran, dia akan beruntung jika bisa lolos dengan selamat, atau setidaknya menderita pukulan hebat. Bodoh! Ye Feng mengeluarkan seringai meremehkan, yang membuat Pan Wei gemetar karena marah. Dia meraung kepada pemimpin, Komandan Gao, buktinya sangat kuat, mengapa Anda tidak bertindak? Ekspresi Komandan Gao mengeras, dan dia meraung ke arah Ye Feng. Dasar bodoh yang tidak tahu maut.
Beraninya kau terlibat dalam perkelahian berdarah dan membunuh orang di jalanan kota kerajaan Blackwater. Para prajurit, kemarilah dan tangkap dia. Jangan terburu-buru, lihat ini dulu. Ye Feng dengan santai melemparkan jimat giok identitasnya. Ye Feng, seorang murid inti sekte Qiyun, menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi. Setelah menerima jimat giok, ekspresi Komandan Gao langsung berubah. Bukan hal yang aneh bagi sekte Qiyun untuk memiliki murid internal, tetapi menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi cukup mengesankan, terutama mengingat Ye Feng terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun. Lalu kenapa kalau dia peringkat ke-10 di peringkat surgawi? Bahkan kalau dia peringkat ke-10 di peringkat surgawi, dia tetap akan dihukum jika melanggar aturan di kota kerajaan. Komandan Gao, kenapa kau tidak bertindak? Jelas, Pan Wei sedikit memahami Ye Feng, tapi hanya sebatas itu. Komandan Gao terkejut, lalu berkata kepada Ye Feng, Ye Feng, meskipun kau berada di peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi, masalah ini harus dijelaskan. Kau tetap harus ikut denganku ke kamp pengawal kekaisaran. Ya. Ye Feng tersenyum tipis, menjentikan pergelangan tangannya untuk mengeluarkan jimat giok emas lainnya dari gelang penyimpanannya, dan memberi isyarat kepada Komandan Gao, sambil berkata, lihat juga yang ini. Yang mengejutkannya, Komandan Gao melangkah maju, mengambil jimat giok emas milik Ye Feng, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan melihat sekilas. Ekspresinya langsung berubah drastis. Kau baru berada di alam Yuan sejati, namun kau, Komandan Gao, ini rahasia, Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Hanya dengan satu kalimat, Komandan Gao menelan kembali apa yang hendak diucapkannya. Maaf telah merepotkan Anda. Silakan anggap seperti rumah sendiri. Komandan Gao melambaikan tangannya ke belakang, dan 50 tentara yang mengelilingi Ye Feng memberi jalan untuknya. Pan Wei, yang baru saja menantikan untuk berurusan dengan Ye Feng, langsung diliputi amarah. Komandan Gao, apa yang Anda lakukan? Membiarkan penjahat kelas berat bebas berkeliaran? Apakah Anda tidak takut dengan hukum militer? Mendengar itu, ekspresi Komandan Gao menjadi gelap. Tuan muda ketiga, Ye Feng berada di luar kendali kita. Tuan muda ketiga, sebaiknya Anda tidak menentang Tuan muda Ye di masa depan. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai mencoba membujuk Pan Wei. Sialan, Kao Siung, kau pengkhianat, kau benar-benar mencoba membujukku. Apa kau percaya aku akan mengulitimu hidup-hidup sekarang juga? Pan Wei meraung. Komandan Gao, saya lupa memberitahu Anda, apa yang baru saja terjadi masih dirahasiakan. Anda mungkin orang ketiga yang mengetahuinya. Jadi, jika ini tersebar, saya yakin seseorang dari sekte Qiyun kami akan berbicara dari hati ke hati dengan seluruh keluarga Anda. Mengancam. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Namun, ancaman inilah yang membuat Komandan Gao menelan kembali kata-kata yang hendak ia jelaskan kepada Pan Wei, dan senyum pahit langsung muncul di wajahnya. Dia sangat menyesal. Mengapa harus mengambil tugas yang begitu merepotkan hanya untuk menyenangkan tuan muda ketiga? Seandainya dia tahu identitas Ye Feng begitu mengejutkan, dia tidak akan pernah terlibat dalam kekacauan ini, meskipun itu berarti kematiannya. Pan Wei, aku, Ye Feng, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lain kali hati-hati berjalan. Terakhir kali, aku memberimu hukuman cambuk yang keras, tapi lain kali, mungkin kepalamu yang akan kena tamparan. Aura pembunuh yang mengerikan itu membuat Pan Wei merinding. Seseorang di antara kerumunan itu teringat rumor beberapa hari yang lalu dan langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat Ye Feng berjalan pergi dengan angkuh, Pan Wei merasa sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Drama yang telah ia rencanakan dengan teliti sepanjang hari telah dengan mudah dirusak oleh Ye Feng, dan ia bahkan telah dipermalukan oleh Ye Feng. Tidak hanya itu, tetapi dia juga kehilangan salah satu pengawalnya yang paling cakap, benar-benar sebuah kasus kehilangan istri dan pasukannya sekaligus. Kao Siung, sebaiknya kau katakan dengan jujur, apa sebenarnya yang ditunjukkan bajingan Ye Feng itu padamu? Tuan muda ketiga, ini. Katakan padaku atau tidak, atau aku akan mengirim seseorang untuk mengunjungi keluargamu hari ini juga. Panglima tertinggi, yang diancam oleh Pan Wei, hampir menangis. Tuan muda ketiga, dia menunjukkan kepadaku token giok warisan semu sejati sekte Qiyun. Setelah mengatakan ini, Gao Xiong berkata kepada Pan Wei dengan suara terisak, Tuan muda ketiga, Anda sama sekali tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun. Seorang murid yang hampir sejati, seseorang di tingkat kelima esensi sejati. Bagaimana mungkin? Pan Wei langsung terkejut. Status Ye Feng sebagai murid semi sejati adalah sesuatu yang Liao Feibai perjuangkan untuknya. Hal ini bukan hanya karena banyaknya kontribusi berjasa Ye Feng kepada sekte tersebut, tetapi juga terkait dengan kekuatan ilahi setengah denyut yang ia ciptakan. Karena masalah ini sangat penting, Liao Feibai melaporkan transformasi Ye Feng menjadi kekuatan ilahi setengah darah kepada pemimpin sekte, Kuo Qijing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemimpin sekte Kuo Qijing memberikan jimat giok kepada Ye Feng sebagai tanda warisan sejati. Seandainya bukan karena kekhawatiran bahwa jimat giok warisan sejati terlalu mengejutkan dan dapat dengan mudah membawa Ye Feng pada kematiannya,
Pemimpin sekte Kuo Kijing pasti akan langsung memberi Ye Feng gagasan untuk menjadi murid warisan sejati. Hak istimewa yang dinikmati oleh token giok murid semi sejati ini hampir sama dengan hak istimewa murid sejati, kecuali bahwa mereka tidak memiliki puncak kultivasi eksklusif Ye Feng. Sebagai contoh, Ye Feng telah menikmati 6 kristal spiritual tingkat rendah yang dapat diterima oleh seorang murid sejati setiap bulan sejak bulan lalu. Namun, bahkan seorang murid yang hampir sejati pun tidak dapat dibandingkan dengan seorang murid sejati. Selama kultivasi Ye Feng belum bisa menembus alam transformasi roh, dia tidak bisa menjadi murid sejati. Status sebagai murid semu hanyalah cara untuk memberikan beberapa hak istimewa khusus kepada Ye Feng terlebih dahulu. Seperti sekarang, setelah kembali ke dojo Blackwater, Ye Feng menyapa tetua Bao lalu pergi ke ruang meditasi di bagian belakang dojo untuk mempersiapkan eksperimen berbahaya tersebut. Eksperimen berbahaya Ye Feng itu sederhana, dia langsung menyerap dan memurnikan energi di dalam inti iblis untuk meningkatkan kultivasinya. Dalam keadaan normal, selain mengandung kekuatan murni yang perlahan-lahan dipadatkan oleh makhluk iblis, inti iblis juga mengandung sejumlah besar energi negatif seperti pembunuhan, kekerasan, dan racun. Jika seorang ahli bela diri menyerap racun secara langsung tanpa melalui proses pemurnian energi negatif berbahaya di dalamnya oleh seorang alkemis, racun tersebut, meskipun hanya sedikit ampuh, dapat menyebabkan ahli bela diri tersebut meninggal dunia. Namun hal yang paling mematikan adalah inti iblis tersebut mengandung energi negatif seperti pembunuhan, tirani, dan nafsu darah. Begitu energi negatif ini terhirup, energi tersebut akan memengaruhi jiwa sang praktisi bela diri. Jika jumlah yang dihirup mencapai tingkat tertentu, menyebabkan jiwa sang seniman bela diri sepenuhnya tercemari oleh energi negatif seperti pembantaian, tirani, dan nafsu darah, maka seniman bela diri itu akan berubah menjadi monster humanoid yang tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun. Pada dasarnya, kecuali mereka benar-benar gila, tidak ada ahli bela diri di benua True Profound yang berani menyerap energi di dalam inti iblis secara langsung. Mereka yang melakukan ini meninggal karena keracunan atau dibunuh oleh seniman bela diri lain karena jiwa mereka tercemar oleh energi negatif dan mereka berubah menjadi monster humanoid. Namun, eksperimen Ye Feng hari ini bukan karena dia kehilangan akal sehatnya. Ye Feng memiliki ide ini karena dia menemukan jamur roh kayu ketika dia dikejar oleh Chu Jun dan yang lainnya selama perjalanan pertamanya ke pegunungan Ninshan. Tanaman obat Ganoderma lucidum memang memiliki tingkat toksisitas tertentu, tetapi tidak seseram racun dan energi negatif yang terkandung dalam inti iblis. Ye Feng menelan jamur roh kayu secara langsung untuk meningkatkan kultivasinya. Selama proses pemurnian khasiat obat dari jamur roh kayu, Ye Feng terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak racun sama sekali dalam jamur roh kayu ini. Namun, Ye Feng segera menemukan bahwa bukan berarti jamur roh kayu itu tidak mengandung racun, melainkan semua racun dalam jamur roh kayu tersebut telah diserap oleh mutiara naga ilusi. Selain khasiat obat dari jamur roh kayu, ia juga menyerap sebagian dari khasiat obat jamur roh kayu tersebut. Ye Feng pernah memiliki ide ini, tetapi dia tidak pernah berani mencobanya karena terlalu berbahaya. Kali ini di kota kerajaan Blackwater, Ye Feng merasa marah pada sekelompok alkemis yang arogan, dan pikiran yang selama ini ditekan di dalam hatinya kembali muncul. Namun, Ye Feng masih cukup yakin dengan eksperimen ini. Meskipun berisiko, Ye Feng biasanya tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Pertama, Ye Feng menyiapkan inti iblis dari binatang iblis herbivora domba hijau bertanduk ungu untuk eksperimen ini, yang mengandung sangat sedikit energi negatif dan racun. Kedua, kultivasi spiritual Ye Feng telah meningkat pesat, mencapai tingkat pertama alam penyerapan jiwa. Akibatnya, daya tahannya terhadap energi negatif juga sedikit lebih kuat. Sekalipun percobaan itu gagal, dan mutiara naga ilusi tidak menghilangkan energi negatif dari inti iblis, Ye Feng tidak akan mati karenanya. Paling-paling, dia akan jatuh sakit parah dan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan untuk pulih. Namun jika berhasil, manfaatnya sungguh tak terbayangkan. Setelah bermeditasi selama hampir 1 jam, Ye Feng memulihkan dirinya ke kondisi terbaiknya, dan pil penawar racun juga disiapkan di sampingnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Feng mengeluarkan inti iblis dari binatang iblis tingkat manusia rendah, domba hijau bertanduk ungu, dan bersiap untuk memakannya. Mengaum. Anak harimau bersayap awan, yang tadinya merayap pelan di salah satu sisi ruangan yang sunyi, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan menerkam sisi Ye Feng. Matanya yang besar dan seperti permata tertuju pada inti iblis di tangan Ye Feng, dan terus menjilat bibirnya. Tampak sangat rakus. Kamu mau makan ini? Ye Feng menggunakan indera ilahinya untuk berkomunikasi dengan anak kucing itu. Ya, ini enak sekali. Pikiran Ye Feng tiba-tiba tersadar. Mungkinkah binatang buas iblis dapat langsung mengonsumsi inti iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka? Bayangkan monster-monster di pegunungan Yinshan. Mereka sering bertarung dalam pertempuran berdarah. Monster yang terbunuh biasanya dimakan habis, kulit, tulang, dan dagingnya, oleh monster yang kalah. Ada kemungkinan mereka bahkan menelan inti iblis tersebut. Cobalah, mungkin ini cara untuk membantu anak kucing tumbuh dengan cepat? Ketika pikiran ini muncul,
Ye Feng melemparkan inti iblis dari seekor domba hijau bertanduk ungu ke dalam mulut anak harimau bersayap awan. Dengan suara seruput lembut saat anak kucing itu menelan, Ye Feng memfokuskan indera ilahinya pada anak kucing itu. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Yang mengejutkan Ye Feng, anak kucing itu masih belum puas setelah memakan inti iblis tingkat manusia kelas rendah. Ia mengecap bibirnya dan menatap tajam inti iblis lain dari domba biru bertanduk ungu yang baru saja diambil Ye Feng. Kamu tidak bisa mendapatkan ini lagi. Ini adalah inti iblis tingkat manusia menengah. Bisakah kau menelannya? Ye Feng mengeluarkan inti iblis tingkat manusia menengah dan melambaikannya ke arah anak kucing itu. Anak kucing itu mengangguk gembira. Setelah berpikir sejenak, Ye Feng melemparkan inti iblis tingkat manusia menengah ke anak kucing itu, yang menelannya utuh, mengecap bibirnya, lalu perlahan berbaring ke samping. Saat berbaring, gelombang energi spiritual terpancar dari anak kucing itu. Ye Feng dapat merasakan bahwa anak kucing harimau bersayap awan itu seharusnya telah mulai memurnikan dua inti iblis yang telah ditelannya. Mungkin, kucing kecil ini telah menemukan cara untuk tumbuh dewasa dengan cepat. Sambil bergumam, Ye Feng perlahan meletakkan inti iblis domba hijau bertanduk ungu di tangannya ke titik akupunktur Tanzong di dadanya, yang juga merupakan lokasi mutiara naga ilusi. Saat ia menggunakan inti tersebut, ia mengaktifkan indera ilahinya, dan kekuatan hisap terpancar dari tubuhnya, langsung menarik inti iblis ke titik akupunktur Tanzongnya. Esensi sejati mengalir keluar, dan Ye Feng mulai langsung menyerap energi di dalam inti iblis. Dalam sekejap, energi yang kuat dan kompleks mengalir ke tubuh Ye Feng melalui titik akupunktur Tanzong miliknya. Saat energi campuran itu mengalir ke tubuhnya, Ye Feng merasakan sakit yang tajam seperti ditusuk jarum di dadanya. Hampir bersamaan, mutiara naga ilusi di dada Ye Feng, yang sebelumnya tidak aktif, tiba-tiba menyala. Di bawah dorongan sengaja Ye Feng, energi yang luas dan kompleks itu langsung mengalir ke lapisan ruang pertama di dalam mutiara naga ilusi. Seperti yang Anda lihat, lapisan ruang pertama di dalam mutiara naga ilusi tampak semakin terang, dan energi yang luas dan kompleks mengalir seperti ratusan sungai ke laut, tanpa menimbulkan riak sedikit pun di dalam mutiara naga ilusi. Ye Feng terus melancarkan Qi Hunyuan Gong. Saat teknik itu berlangsung, energi murni perlahan mengalir keluar dari mutiara naga ilusi. Saat teknik itu berlangsung, energi murni tersebut sepenuhnya berubah menjadi esensi sejati Ye Feng. Selesai. Merasakan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, Ye Feng hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ramalannya ternyata benar. Seperti yang telah ia duga, mutiara naga ilusi mampu memurnikan energi negatif yang bercampur, dan apa yang keluar dari mutiara naga ilusi adalah energi yang sangat murni. Dengan kata lain, di masa depan, selama Ye Feng memiliki cukup perak, dia dapat membeli inti iblis dan memurnikannya secara langsung untuk meningkatkan kultivasinya. Dan dia tidak perlu lagi hidup di bawah kekuasaan para alkemis. Kekuatan luar biasa dari bola naga benar-benar menakjubkan. 15 menit kemudian, Ye Feng menemukan masalah lain. Dia memurnikan dan mengarahkan energi itu ke dalam tubuhnya, dan mutiara naga ilusi juga menyerapnya. Dalam keadaan normal, energi negatif yang terkandung dalam inti iblis paling banyak mencapai 20%, sedangkan 80% lainnya adalah kekuatan paling murni. Namun, energi yang dipancarkan setelah mutiara naga ilusi dimurnikan hanya 20% dari energi yang dikirim ke inti iblis. Sederhananya, Ye Feng mengirimkan 10 bagian energi inti iblis campuran ke dalam mutiara naga ilusi. Dan setelah mutiara naga ilusi memurnikannya, ia hanya melepaskan 2 bagian kekuatan murni. 8 bagian energi lainnya dikonsumsi oleh bola naga meraj. Alasan menggunakan kata makan adalah karena Ye Feng menemukan bahwa ketika mutiara naga ilusi mulai membantunya memurnikan energi campuran di dalam inti iblis, titik-titik cahaya pada lapisan pertama dinding spasial mutiara naga ilusi perlahan dan terus meningkat. Mungkin, ini adalah bola naga meraj yang perlahan-lahan memecahkan segel dimensi keduanya menggunakan kekuatan eksternal. Ini adalah dugaan Ye Feng. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Feng telah menyelesaikan pemurnian inti iblis tingkat manusia kelas rendah. Berbagai energi negatif yang terkandung dalam inti iblis tersebut sama sekali tidak membahayakan Ye Feng. Satu-satunya kekurangan adalah 80% dari kekuatan yang terkandung dalam inti iblis diambil oleh mutiara naga ilusi, dan Ye Feng hanya menerima 20%. Namun, bahkan 20% dari energi itu pun masih merupakan jumlah yang sangat besar. Kekuatan hanya 20% dari inti iblis manusia tingkat rendah menyebabkan kultivasi Ye Feng melonjak secara signifikan, setara dengan setengah bulan kultivasi yang berat. Ye Feng memperkirakan bahwa jika dia menerima 3 atau 4 lagi benda ini, kultivasinya akan mampu menembus ke tahap menengah tingkat kelima dari esensi sejati. Dalam keadaan normal, bahkan jika Ye Feng mengonsumsi pil pemadatan sejati setiap hari, ia tetap membutuhkan waktu 2 bulan untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat kelima esensi sejati. Tanpa ragu-ragu, Ye Feng mengeluarkan inti iblis tingkat manusia menengah, meletakkannya di dadanya, dan mulai memurnikannya lagi. Seperti sebelumnya, 80% kekuatan di dalam inti iblis dialokasikan ke mutiara naga ilusi,
dan 2/10 dari kekuatan paling murni berubah menjadi esensi sejati murni, meningkatkan kultivasi Ye Feng. 3 jam kemudian, inti iblis tingkat manusia menengah yang diserap dadanya berubah menjadi awan abu dan menghilang. Ye Feng membuka matanya, yang tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam. Tahap menengah dari tingkat kelima energi sejati, terobosan. Melihat anak kucing yang masih mengasah kekuatan inti iblis di sudut ruangan yang sunyi, Ye Feng mengeluarkan inti iblis tingkat manusia menengah lainnya dan menyerapnya ke titik akupunktur Tanzong di dadanya. Maka, Ye Feng memulai kultivasinya yang berat di ruangan sunyi dojo Blackwater, memurnikan satu inti iblis demi satu inti iblis lainnya. Selama waktu ini, Ye Feng kembali ke pasar Lingwu, menghabiskan semua emas dan perak yang dimilikinya untuk membeli 8 inti iblis tingkat manusia menengah dan 15 inti iblis tingkat manusia tinggi. Inti iblis tingkat manusia menengah itu untuk dikonsumsi oleh anak kucing itu. Inti iblis tingkat manusia tingkat tinggi digunakan oleh Ye Feng untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. 5 hari kemudian, saat energi dari inti iblis tingkat manusia tingkat tinggi ke-7 terus dipancarkan oleh mutiara naga ilusi, Ye Feng tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dantiannya. Puncak tingkat kelima dari esensi sejati, hati Ye Feng bergejolak, dan dengan sebuah pikiran, dia terus mengalirkan Qi Hunyuan Gong, menuangkan energi yang telah dimurnikan ke dalam dantiannya. Energi sejati di dalam dantiannya melonjak dan berfluktuasi dengan hebat. Dengan satu putaran Qi Hunyuan Gong, ia mengarahkan fluktuasi hebat itu seperti gelombang laut, menyalurkannya ke seluruh tubuhnya melalui meridian tertentu. Suara gemerisik. Titik-titik akupuntur Ye Feng berderak dan berbunyi terus-menerus, seolah-olah katup yang telah lama tertutup tiba-tiba dibuka, melepaskan gelombang udara yang sangat besar. Serangkaian suara letupan keras tiba-tiba menggema di seluruh tubuh Ye Feng. Panggilan. Sebilah pedang energi putih yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari mulut Ye Feng. Tingkat ke-6 dari teknik kekacauan primordial, kekacauan primordial. Saat menyemprotkannya, Ye Feng terpikir sesuatu dan mengarahkannya ke batu penguji energi di sudut ruangan yang sunyi itu. Sebilah pedang putih berkilauan yang terbuat dari energi purba melesat lewat, tetapi batu penguji kekuatan di sudut ruangan yang sunyi itu hancur dalam sekejap. Ye Feng juga terkejut ketika melihat batu dinamometer yang hancur berkeping-keping. Batu uji di ruangan sunyi ini diproduksi secara massal oleh para pengrajin ahli sekte tersebut. Meskipun bukan harta karun, batu ini masih dapat digunakan bahkan oleh para praktisi bela diri di tahap akhir alam pemandu roh. Bahkan seorang ahli bela diri di tingkat menengah hingga akhir alam pemandu roh pun tidak akan mampu menghancurkan batu penguji kekuatan ini tanpa menggunakan kekuatan penuh mereka. Dengan kata lain, kekuatan Qi kekacauan primordial yang dihembuskan Ye Feng setara dengan serangan penuh dari seorang seniman bela diri alam pemandu roh tingkat menengah hingga akhir. Selain itu, energi primordial ini dikeluarkan dari mulut, dan pada saat-saat kritis, energi ini dapat memberikan efek luar biasa untuk mengalahkan musuh. Akhirnya, aku telah mencapai puncak tingkat kelima dari esensi sejati. Dalam 6 hari, Ye Feng memurnikan 1 inti iblis tingkat manusia rendah, 3 inti iblis tingkat manusia menengah, dan 7 inti iblis tingkat manusia tinggi. Kultivasinya akhirnya menembus puncak tingkat kelima esensi sejati, mencapai ambang alam induksi roh. Jumlah inti iblis yang dikonsumsi cukup besar. Ye Feng telah menghitung bahwa jika dia menggunakan pil penambah esensi roh iblis tingkat manusia kelas tinggi untuk kultivasi, dia hanya membutuhkan 2 pil untuk menembus ke puncak tingkat kelima esensi sejati. Namun, 1 pil peningkat kekuatan roh iblis tingkat manusia kelas tinggi bernilai hingga 15.000 tael emas, dan 2 pil bernilai hingga 30.000 tael emas, dan itu pun hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat dibeli. Nilai total semua inti iblis yang dikonsumsi Ye Feng selama sesi kultivasi ini hanya 23.000 tael emas. Secara keseluruhan, metode kultivasi Ye Feng masih menguntungkan. Namun, meskipun pengeluaran energi untuk berkultivasi dengan cara ini lebih besar daripada mencari seorang alkemis, Ye Feng tidak akan mencari seorang alkemis untuk memurnikan pil. Ini hanya soal mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Siapapun yang ingin menoleransi temperamen sang alkemis, silakan saja. Di dalam ruangan yang sunyi itu, harimau bersayap awan dan kucing kecil masih memurnikan inti iblis, tetapi ukuran dan aura mereka jelas telah meningkat secara dramatis. Ini adalah konsekuensi dari anak kucing itu memakan 2 inti iblis tingkat manusia menengah lagi setelah hari pertama. Setelah bermeditasi di ruang meditasi selama 3 hari dan menstabilkan kultivasinya di puncak tingkat kelima esensi sejati, Ye Feng tidak meninggalkan ruang meditasi tetapi terus berkultivasi. Ye Feng bersiap untuk menerobos ke alam induksi roh dalam 1 kali serangan. Sebelum meninggalkan sekte tersebut, Ye Feng berkonsultasi dengan Cai dan Liao Feibai tentang cara menembus alam induksi roh. Mencapai alam induksi roh selalu menjadi rintangan besar bagi seorang seniman bela diri. Dari 100.000 seniman bela diri, 90.000 akan terjebak di alam esensi sejati karena bakat garis keturunan yang rendah dan kurangnya sumber daya kultivasi. Dari 10.000 prajurit alam esensi sejati yang tersisa, lebih dari 90% akan terjebak di alam pembimbing roh. Selain itu, alam pembimbing roh berbeda dari alam hakikat sejati. Jika Anda terjebak di alam esensi sejati,
Selama Anda dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi, Anda akhirnya dapat meningkatkan kultivasi Anda ke alam esensi sejati hanya dengan menumpuk sumber daya tersebut. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi di alam pembimbing roh. Sebagian orang, sekeras apapun mereka berusaha sepanjang hidup mereka, tidak dapat merasakan energi primordial langit dan bumi yang maha hadir. Ada juga beberapa orang yang tidak dapat menembus ke alam pembimbing roh, tetapi terkadang setelah perubahan yang tiba-tiba dan drastis, mereka tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas berhasil menembusnya. Dalam hal ini, pernyataan Cai dan Liao Feibai sepenuhnya sependapat. Itu karena kunci untuk menembus alam pembimbing roh adalah kekuatan jiwa seseorang. Seorang seniman bela diri yang jiwanya terlalu lemah untuk mengaktifkan garis keturunan bawaannya sama sekali tidak akan mampu menembus ke alam induksi roh. Bagi seorang seniman bela diri dengan semangat yang kuat, menembus ke alam pembimbing roh adalah hal yang mudah. Namun, dalam keadaan normal, sulit bagi para praktisi bela diri di bawah alam laut jiwa untuk membedakan kekuatan jiwa ilahi mereka. Namun, Ye Feng, yang telah menguasai teknik pengendalian roh sejak dini dan mengonsumsi sejumlah besar cairan penenang, adalah pengecualian. Mengikuti metode membimbing roh dalam Hunyuan Qigong, pikiran ilahi Ye Feng tiba-tiba tertuju pada kekuatan ilahi meridian pedang yang telah ditempa menjadi bentuk setengah padat di dalam tubuhnya. Dengan berkat dari indera ilahi, garis keturunan bawaan Ye Feng, meridian pedang pertama, mulai bergetar secara ritmis. Saat urat pedang pertama bergetar secara ritmis, bayangan garis keturunan bawaan kedua Ye Feng secara bertahap muncul, diikuti oleh bayangan garis keturunan bawaan ketiga, dan kemudian yang keempat. Saat bayangan dari meridian pedang pertama dan 3 garis keturunan bawaan lainnya muncul sepenuhnya, Ye Feng merasakan bahwa seluruh dunia seketika berubah menjadi dunia yang dipenuhi cahaya berkilauan dan energi purba langit dan bumi. Sesaat kemudian, indera ilahi Ye Feng tiba-tiba tergerak. Ledakan. Sejumlah besar energi primordial langit dan bumi, bersama dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengalir deras ke dalam tubuh Ye Feng seperti gelombang pasang melalui 4 garis keturunan bawaannya. Pada saat yang bersamaan, orang-orang yang sedang berlatih di sebelah kamar Ye Feng Jing tiba-tiba terkejut. Bahkan tetua Bao dari dojo Blackwater pun terkejut dan membuka matanya karena fluktuasi energi bumi yang dahsyat. Siapa yang sedang berlatih di ruangan yang tenang ini? Mengapa ada keributan seperti ini? Liu Neng, sang pelayan yang sedang berlatih meditasi, bergegas keluar dari ruangan yang tenang dan menatap 4 energi langit dan bumi yang menyerupai tornado di atas kamar Ye Feng, sambil berseru kaget. Saat itu tengah malam, dan sebagian besar praktisi bela diri sedang berlatih, sehingga fluktuasi dahsyat yang disebabkan oleh manipulasi Ye Feng terhadap segera mengejutkan para praktisi bela diri yang sedang berlatih di dekatnya. Alasannya sederhana, di daerah yang padat penduduk seperti Blackwater City, energi spiritual langit dan bumi tidak terlalu kuat. Karena keterbatasan kondisi, para praktisi bela diri di dojo Blackwater semuanya fokus berlatih di sekitar tempat tinggal mereka, sehingga setiap orang dapat merasakan fluktuasi dahsyat dalam energi spiritual langit dan bumi. Ya, bahkan kultivasi tetua Bao pun tidak menimbulkan suara berisik seperti ini, kan? Seru Xiamen, seorang murid dalam sekte Qiyun yang juga datang untuk menjaga dojo, dengan terkejut. Kalau tidak salah ingat, ini seharusnya ruang meditasi tempat kakak senior Ye Feng berlatih. Beberapa hari yang lalu, beliau pergi membeli sesuatu, dan saya melihatnya memasuki ruang meditasi ini, kata Yin Zibo, seorang murid inti yang juga berada di sini untuk menyelesaikan misi garnisun. Mendesis. Ren Xihua, yang menyaksikan dengan takjub, langsung tersentak. Hanya dalam 10 hari, tingkat kultivasi kakak senior Ye menembus dari tahap awal tingkat kelima esensi sejati ke alam induksi roh? Bukankah beberapa hari yang lalu mereka bilang kakak Ye pergi ke Raja Pil Air Hitam untuk meminta pil? Mungkin ini efek dari pil-pil itu, kata Xiamen dengan iri. Ren Xihua menggelengkan kepalanya. Adik Xia, kau tidak mengerti. Dengan bantuan pil, mungkin tidak sulit untuk naik dari tahap awal tingkat kelima esensi sejati ke puncak tingkat kelima esensi sejati. Namun, fakta bahwa ia berhasil menarik entitas spiritual setelah mencapai puncak tingkat kelima kultivasi esensi sejati sungguh mencengangkan. Saya ingat butuh waktu sebulan penuh, dan hanya dengan bantuan kristal spiritual berkualitas rendah, saya berhasil menarik roh itu. Benar sekali, memanggil roh adalah yang paling sulit. Baru beberapa hari, dan adik Ye sudah berhasil memanggil roh. Bakatnya sungguh luar biasa. Seorang pria berbaju biru membawa pedang panjang keluar dari ruangan lain yang sunyi. Salam, Kakak Han. Ren Xihua, Xiamen, dan Yin Zibo membungkuk kepada pendatang baru itu secara bersamaan. Orang ini bernama Han Si, dan dia berada di peringkat keempat dalam peringkat surgawi sekte Qiyun. Dia datang ke sini untuk menyelesaikan tugas menjaga kuil Taois. Han Si dengan santai melambaikan tangannya, menunjuk 4 tornado energi primordial di langit, 1 besar dan 3 kecil dan berkata, Adik Ren, ketika kau mencapai alam pemandu roh, apakah kau melihat sesuatu seperti ini? Tidak. Aku juga tidak. Dilihat dari pusaran energi purba ini,
Bakat garis keturunan adik Ye di urat keempat jauh lebih unggul daripada bakat kita di urat kelima atau keenam. Ya. Ren Xihua tersenyum getir. Dibandingkan dengan Ye Feng, jenius nomor satu di sektenya, dia jauh lebih rendah. Di sebuah ruangan tenang yang tidak jauh dari situ, tetua Bao dari kuil Taois juga tampak tercengang. Ini adalah tornado energi purba. Di kota kerajaan Blackwater, tempat energi purba sangat langka. Bahkan aku pun tidak bisa menciptakan formasi seperti ini. Kerumunan di luar terkejut. Bahkan, Ye Feng, yang berada di dalam ruangan yang tenang itu, juga bingung dengan 4 tornado tersebut, 1 besar dan 3 kecil. Meskipun Cai dan Liao Feibai telah memberitahu Ye Feng tentang hal itu sebelumnya, Ye Feng tetap terkejut. Mereka mengatakan bahwa setelah kultivasi seseorang mencapai alam pembimbing roh, kecepatan kultivasi normal terutama dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi energi primordial langit dan bumi. Efek pelatihan di sekte Qiyun jelas jauh lebih baik daripada di kota kerajaan Blackwater. Efek kultivasi jauh lebih baik di urat spiritual pegunungan tempat murid sejati dan tetua sekte berkultivasi, dibandingkan dengan tempat-tempat biasa di sekte Qiyun. Faktor berpengaruh kedua adalah garis keturunan bawaan dari seniman bela diri tersebut. Garis keturunan bawaan adalah saluran yang digunakan seorang praktisi bela diri untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Semakin banyak saluran yang ada, semakin kuat saluran tersebut, dan semakin cepat mereka dapat menarik energi primordial langit dan bumi. Ini adalah salah satu bidang di mana bakat bawaan dan garis keturunan memiliki pengaruh terbesar pada para praktisi seni bela diri. Seperti bakat tingkat menengah Meng Xiayue dari 7 meridian, begitu kultivasinya memasuki alam pemandu roh, ketujuh setengah garis keturunan bakat akan muncul secara bersamaan, memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi. Kecepatan kultivasi itu dapat dengan mudah mencapai 2 kali lipat kecepatan kultivasi talenta 4 meridian. Bahkan seorang praktisi bela diri dengan 5 atau 6 meridian dapat berlatih dengan kecepatan yang hanya setengah dari kecepatan praktisi bela diri dengan 4 meridian. Terkadang, kecepatan setengah ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Faktor pengaruh ketiga adalah kultivasi spiritual sang seniman bela diri. Semakin kuat kultivasi spiritual seseorang, semakin banyak energi primordial langit dan bumi yang dapat dimanfaatkan secara bersamaan, dan semakin baik efek kultivasinya. Keunggulan Ye Feng saat ini terletak pada kultivasi spiritualnya yang kuat. Namun, keunggulan ini akan berangsur-angsur hilang seiring meningkatnya tingkat kultivasi Ye Feng. Keunggulan Ye Feng semata-mata karena ia telah menguasai teknik pengendalian roh sejak dini, yang meningkatkan kekuatan spiritualnya. Seniman bela diri lainnya, ketika mencapai tingkat ketiga atau keempat alam transformasi roh, juga akan secara sadar mulai mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Pada saat itu, keunggulan Ye Feng akan berangsur-angsur berkurang hingga hilang sepenuhnya. 2 poin pertama memiliki dampak terbesar pada kecepatan latihan seorang praktisi bela diri. Namun, Ye Feng masih ragu tentang 4 tornado energi langit dan bumi yang telah ia panggil, 1 besar dan 3 kecil. Ukuran tornado energi primordial pertama lebih dari 2 kali lipat ukuran gabungan tornado energi primordial kedua, ketiga, dan keempat. Seharusnya itu adalah manfaat yang muncul dari bakat garis keturunan pertama yang ditempa menjadi kekuatan ilahi setengah garis keturunan. Setelah berpikir sejenak, Ye Feng menemukan hal ini. Manfaat dari kekuatan ilahi setengah denyut tampaknya baru mulai terlihat sekarang. Energi spiritual yang ditarik oleh satu teknik meridian pedang adalah 4 hingga 5 kali lipat dari garis keturunan talenta biasa. Berdasarkan perhitungan, kecepatan kultivasi Ye Feng saat ini bahkan lebih cepat daripada Meng Xiayue, yang memiliki apa yang disebut meridian surgawi. Meskipun aku hanya memiliki bakat 4 meridian, aku mendapat bantuan dari kekuatan supranatural setengah meridian, dan aku juga mendapat bantuan dari kultivasi jiwa yang telah mencapai tingkat pertama manipulasi jiwa. Sebelum kultivasiku menembus level ketiga atau keempat alam transformasi roh, kecepatan kultivasiku jelas lebih cepat daripada murid yang paling berbakat sekalipun. Jika aku memanfaatkan keunggulan-keunggulan ini dengan baik selama periode ini, aku mungkin bisa mendapatkan bantuan yang lebih besar lagi sebelum kultivasiku mencapai tingkat ketiga atau keempat dari alam transformasi roh. Mulai saat ini hingga aku mencapai tingkat ketiga atau keempat alam transformasi roh, aku akan menjadi individu paling berbakat di seluruh sekte Qiyun. Dengan kepalan tangan terkepal, Ye Feng melanjutkan kultivasinya dengan keyakinan yang teguh. Mengaum. Setengah hari kemudian, raungan harimau yang menakutkan membuat seluruh dojo Blackwater dilanda kekacauan. Ada monster. Hati-hati, itu adalah makhluk iblis tingkat bumi kelas rendah. Kekacauan baru berangsur-angsur mereda ketika Ye Feng keluar dari ruangan yang tenang bersama anak-anak harimau bersayap awan dan anak kucing. Anak harimau bersayap awan, yang kultivasinya telah mencapai tingkat atas peringkat manusia, mengambil beberapa inti iblis peringkat manusia tingkat menengah beberapa hari yang lalu, dan kemarin mengambil satu lagi inti iblis peringkat manusia tingkat atas. Kultivasinya akhirnya mencapai titik kritis dan menembus ke tingkat bawah peringkat bumi. Ukuran tubuhnya juga meningkat drastis dari lebih dari 1 meter menjadi lebih dari 3 meter. Dan ini semata-mata karena peningkatan level kultivasinya.
Karena pertumbuhannya yang pesat dan kurangnya makanan bergizi yang cukup dalam beberapa hari terakhir, anak kucing itu dengan cepat menjadi sekurus harimau. Ye Feng memperkirakan bahwa setelah beberapa hari mendapatkan makanan bergizi yang cukup, ukuran anak kucing itu akan bertambah lebih besar lagi. Namun, keganasan di mata anak kucing itu meningkat lebih dari 4 atau 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Energi negatif di dalam inti iblis dapat menjadi penawar yang ampuh bagi makhluk iblis. Ye Feng, kau akhirnya keluar dari pengasingan. Jika kau tidak segera keluar, aku pasti sudah mengetuk pintu. Tetua Bao dari kuil Tau keluar sambil tersenyum, bertepuk tangan, dan segera menarik perhatian para murid di dekatnya. Anak harimau bersayap awan di samping Ye Feng tidak. Seharusnya disebut anak harimau bersayap awan masih cukup terkejut melihat wujud aslinya untuk pertama kalinya. Meskipun mereka telah mendengar berita tentang hal itu beberapa hari terakhir ini. Xiamen, yang memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dengan berani mengelus kepala anak kucing itu. Mengaum. Anak kucing yang sedang mengunyah sepotong daging binatang itu tiba-tiba meluruskan ekornya yang sepanjang 2 meter seperti harimau, yang mencambuk seperti cambuk baja ke arah tangan kanan Xiamen yang terulur. Memanggil. Tiba-tiba terdengar suara yang tajam dan melengking. Anak kucing. Ye Feng mengeluarkan teriakan pelan, dan cambuk baja ekor harimau yang hendak memutus tangan kanan Xiamen tiba-tiba berhenti, berubah dari serangan menjadi gerakan meluncur, dan hanya mengenai bagian belakang tangan Xiamen. Meskipun begitu, dengan seruan Xiamen, punggung tangannya langsung menjadi merah dan bengkak. Adik Xia, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, ini hanya luka ringan. Kakak Ye, aku benar-benar mendengarkanmu. Baru saja aku mengira tangan kananku akan patah hari ini, tapi aku tidak menyangka hanya akan tergores, kata Xiamen dengan kagum. Heh, lumayan. Jangan khawatir, selama kamu tidak memprovokasinya, anak kucing itu tidak akan menyerangmu. Ren Xihua, Yin Zibo, dan Han Xi, yang telah berkumpul di sekitar, semuanya memandang kucing harimau bersayap awan milik Ye Feng dengan penuh minat. Bantuan yang diberikan oleh makhluk iblis tingkat bumi yang bisa terbang adalah sesuatu yang harus Anda alami sendiri untuk mempercayainya. Bahkan Tetua Bao dari kuil Taois pun dipenuhi emosi, berpikir bahwa Ye Feng mungkin bisa menonjol di antara murid-murid inti hanya dengan harimau bersayap awan ini. Sekarang semua orang sudah berkumpul. Izinkan saya menjelaskan misi kalian untuk menjaga dojo kali ini, kata Tetua Bao. Silakan bicara, Tetua. Misinya sederhana menagih hutang. Menagih hutang? Ya, para bangsawan merajalela di kota kerajaan Blackwater. Banyak pangeran dan bangsawan, terutama putra-putra mereka, telah meminum pil dari dojo kami atau menerima tugas, tetapi belum dibayar penuh, dan jumlahnya sangat besar. Orang-orang tua itu mudah dihadapi, tetapi saya tidak sanggup berurusan dengan yang lebih mudah. Saya serahkan masalah ini kepada Anda, kata Tetua Bao. Menagih hutang? Tetua Bao, apakah tidak ada pekerjaan lain? Ren Xihua dan Han Xi sama-sama tersenyum kecut. Para keturunan bangsawan yang biasanya membutuhkan murid-murid peringkat atas dari sekte untuk menagih hutang semuanya sangat kuat dan berpengaruh. Ini adalah tugas yang tidak dihargai. Jika tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat mendatangkan masalah besar bagi diri Anda atau keluarga Anda. Wajah Tetua Bao mengeras. Tidak, ini dia. Jika mudah, kami tidak membutuhkanmu. Sambil mereka berbicara, Tetua Bao menyerahkan sebuah daftar. Berikut nama-nama semua orang yang perlu datang untuk menagih hutang. Pilihlah sendiri. Tidak ada yang menjawab. Ketika Tetua Bao melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil daftar yang telah dibagikannya, dia langsung marah besar. Coba saya lihat. Ye Feng mengambil daftar itu dan matanya berbinar ketika melihat salah satu nama di daftar tersebut. Pan Wei, tuan muda ketiga dari kediaman Jenderal Pengawal Kanan, berhutang total 67.000 tael emas dan 300 kristal spiritual kelas rendah. Ini dia. Ayo kita cari Pan Wei untuk menagih hutangnya dulu, kata Ye Feng sambil menunjuk daftar itu. Mendengar Ye Feng mengangkat topik ini, Han Xi, yang tadinya khawatir, menjadi sangat gembira. Dia menunjuk Ye Feng dan berkata, baiklah, karena kau telah memilih tempat ini, adik Ye, maka kaulah yang akan mulai menagih hutangnya. Tidak masalah, jawab Ye Feng dengan santai. Tatapan aneh terlintas di mata Tetua Bao dari samping. Pan Feihu, Jenderal Pengawal Kanan, memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar. Kediamannya juga dijaga ketat, dengan 2 baris prajurit berbaju zirah berjaga di pintu masuk sepanjang tahun, sehingga menyulitkan orang biasa untuk masuk. Ye Feng, Han Xi, Xiamen, Yin Zibo, dan Ren Xihua, didampingi oleh Liu Neng, pengurus dojo Blackwater, tiba di gerbang rumah Jenderal Pengawal Kanan. Tentu saja, Liu Nenglah yang pergi mengantarkan kartu nama ke dojo Blackwater dan mengetuk pintu. Yang keluar untuk menjawab adalah Pan Fu, kepala pelayan rumah Jenderal Pengawal Kanan. Ketika kepala pelayan Pan, yang keluar untuk menjawab, melihat Liu Neng di pintu, dia menatapnya dengan jijik. Pergi, pergi, pergi. Sudah kubilang sejak lama, tuan muda ketiga tidak ada di sini.
Bukankah itu menyebalkan? Cepat pergi. Dengan campuran dorongan dan desakan, Liu Neng dikejar menuruni tangga gerbang seperti seorang pengemis. Mungkin kekuatan militer yang luar biasa dari Istana Jenderal Pengawal Kananlah yang menyebabkan Liu Neng, seorang pelayan yang kultivasinya telah mencapai tahap awal induksi roh, terdorong jatuh tanpa perlawanan. Liu Neng, pelayan yang didorong jatuh dari tangga, memandang Ye Feng dan rombongannya dengan ekspresi getir dan berkata, "Selalu seperti ini setiap kali kami datang." Han Xi, Xiamen, Yin Zibo, dan Ren Xihua seketika mengalihkan pandangan mereka ke Ye Feng. Maksud mereka jelas mereka ingin Ye Feng naik ke atas. Ye Feng tidak mempermasalahkannya dan melangkah maju sambil berkata, "Pelayan Pan, tunggu. Apa yang kau lakukan?" Pramugara Pan menyipitkan mata. Wajahnya penuh permusuhan. "Putra ketiga Anda yang terhormat, Pan Wei, berhutang total 67.000 tael emas dan 300 kristal spiritual kelas rendah di dojo Blackwater dari sekte Qiyun saya. Karena desakan sekte, kami datang untuk menagih hutang tersebut." Ye Feng telah mahir dalam puisi dan sastra sejak kecil, dan dia memahami prinsip kesopanan mendahului kekuatan. "Sudah kubilang, tuan muda ketiga tidak ada di rumah besar ini," jawab pelayan Pan seperti biasa. "Oh, kalau begitu, saya punya tagihan di sini. Tolong minta pelayan Pan untuk meneruskannya ke Pan Wei agar dia bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Kami akan kembali besok untuk menagih hutang tersebut." Ye Feng menyerahkan tagihan terperinci. Namun, pelayan Pan tidak menunjukkan niat untuk menerima tagihan tersebut, melambaikan tangannya dengan tidak sabar singkirkan. "Ini tagihan tuan muda ketiga. Berikan saja padanya. Aku tidak akan menerimanya." Mendengar itu, ekspresi Ye Feng langsung berubah muram. Menanyakan kepada orang-orang dan mereka hanya mengatakan mereka tidak ada di sana. Menolak untuk menerima tagihan yang dikirimkan ini adalah kasus klasik penyalahgunaan kekuasaan untuk bertindak tanpa malu-malu. "Manajer Pan, sudah sepatutnya kita membayar kembali utang. Anda harus menerima tagihan ini dan meneruskannya ke Pan Wei." Nada suara Ye Feng tiba-tiba menjadi tegas. "Hah? Kau berani mengancam keluarga Pan? Aku tidak akan menerima tagihan ini. Lalu kenapa?" Sebelum Ye Feng sempat berbicara, pelayan Pan menunjuk ke arah Ye Feng dan kelompoknya yang berlima lalu mulai memarahi mereka. "Beberapa bocah dari sekte Qiyun. Berani-beraninya mereka mengancam kediaman Jenderal Pengawal Kanan kita? Hei, saya beritahu Anda sekarang juga, saya tidak akan menerima tagihan ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Sejujurnya, tuan muda ketiga ada di istana. Tetapi dia tidak akan menemuimu. Sekalipun kamu datang 10 atau 8 kali, hasilnya akan tetap sama, aku tidak akan melihatmu." Setelah dihujani hinaan, wajah Han Xi, Xiamen, Yin Ziman, dan Ren Xihua pucat pasi. Han Xi, khususnya, menatap Ye Feng dengan ekspresi mencela, seolah menyalahkan Ye Feng karena menerima tugas ini. Hanya Ye Feng yang tetap tenang menghadapi omelan pelayan Pan. "Jadi, Pan Wei akan mengingkari hutangnya? Lalu kenapa kalau kau menolak membayar? Kalau kau memang mampu, kenapa kau tidak menyerbu rumah Jenderal Pengawal Kanan untuk menagih hutangnya?" Pan Fu mencibir sambil mundur ke dalam rumah. "Sekalipun kau punya keberanian 10 kali lipat, kau tidak akan berani menerobos masuk rumah Jenderal Pengawal Kanan, kan? Dan kau ingin menagih hutang? Bagaimana jika aku benar-benar mengambil risiko?" "Anda." Tiba-tiba, sosok Ye Feng melesat dan langsung menyerbu ke arah pelayan Pan. "Adik Ye, jangan gegabah, kembalilah." Hampir bersamaan, teriakan keras Han Xi terdengar. Dengan sekejap, Ye Feng mengangkat pelayan Pan, yang tingkat kultivasinya juga setinggi tingkat keempat esensi sejati, dan menggenggamnya seolah-olah dia adalah anak ayam, tanpa perlawanan sedikit pun. Seandainya itu terjadi sebelum tingkat kultivasi Ye Feng meroket, meskipun menangkap pelayan Ye Pan tidak akan terlalu sulit, mungkin hanya akan membutuhkan 2 atau 3 gerakan saja. Namun, setelah berhasil menembus pertahanan, esensi sejati Ye Feng kini bercampur dengan sedikit kekuatan spiritual, dan kekuatan tempurnya meningkat cukup signifikan. Jangan remehkan sedikit energi spiritual itu. Itu hanyalah sedikit energi spiritual yang sangat meningkatkan kekuatan kemampuan bela diri Ye Feng. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba memberontak? Lepaskan, bebaskan Steward Pan sekarang juga." Seolah terbangun dari mimpi, para penjaga meraung ke arah Ye Feng satu persatu, serentak mengarahkan senjata mereka kepadanya. Namun, tingkat kultivasi tertinggi di antara para prajurit ini hanya tingkat kelima dari pemurnian darah. Jadi Ye Feng tidak menganggap mereka serius. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ye Feng mampu menumbangkan beberapa prajurit ini hanya dengan satu tarikan napas. Sambil memegang tengkuk pelayan Pan seolah-olah dia seekor anak ayam, Ye Feng melangkah menuju kediaman Jenderal Pengawal Kanan. "Beri aku petunjuk arah, Pan Wei tinggal di sana." "Nak, kau akan mati. Berani-beraninya kau menerobos masuk rumah Jenderal Pengawal Kanan, kau akan mati. Lepaskan aku sekarang juga, lepaskan aku dengan cepat. Nak, jika kau tidak ingin keluargamu musnah, lepaskan aku sekarang juga." Menyita harta benda mereka dan memusnahkan seluruh klan mereka? Tiba-tiba,
Ye Feng dengan cepat mengetuk beberapa jari di tubuh pelayan Pan dengan satu tangan. Seketika, jeritan pelayan Pan berhenti mendadak, digantikan oleh jeritan kesakitannya. Beri aku petunjuk arah sekarang juga. Kalau tidak, sebelum keluargaku musnah, aku akan mengubahmu menjadi abu terlebih dahulu. Teriak Ye Feng dengan garang, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Adik Ye, hentikan sekarang juga. Kau akan menyebabkan bencana besar. Han Xi bergegas masuk untuk membujuk Ye Feng, dan ketiga orang lainnya juga ikut bergegas masuk. Mengapa? Ye Feng menghela napas pelan. Kakak Han, sejak kapan murid-murid peringkat teratas sekte Qiyun kita menjadi begitu mudah diintimidasi oleh seorang pelayan biasa? Mendengar itu, mata Xiamen dan Ren Xihua tiba-tiba berbinar, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Tapi ini adalah kediaman Jenderal Pengawal Kanan. Apa kau tidak takut kehilangan kendali atas situasi ini? Han Xi meraung marah. Ye Feng, apa kau dengar itu? Jika kau tidak ingin mati, cepat lepaskan aku. Ah, Butler Pan sangat keras kepala. Ye Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Sikap Han Xi memang tidak bagus. Pada titik ini, terlepas dari apakah Anda memiliki pendukung yang kuat atau tidak, sesama murid harus bergegas dengan satu hati dan membuat keributan besar terlebih dahulu. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang Anda sendiri saling menghambat? Bagaimana dengan kalian? Kalian akan datang atau tidak? Datang. Xiamen dan Ren Xihua tampaknya telah menemukan sesuatu dan segera mengikuti. Ye Feng sebenarnya cukup terkejut ketika menerima halaman daftar itu. Daftar itu berisi nama-nama pangeran dan bangsawan paling terkemuka dari kota kerajaan Blackwater, termasuk bahkan nama Zhu Qianshu, Pangeran Ancang. Mengapa sekte Qiyun berusaha menagih hutang dari mereka? Ye Feng hanya bisa menyimpulkan satu hal untuk memamerkan keberadaan mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Jika tidak perlu mengerahkan murid-murid tingkat surgawi dan membuat keributan sebesar ini. Jika tetua Bao dari kuil tahu turun tangan dan mengunjungi para tetua mereka, hutang-hutang itu akan dilunasi lebih cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kerajaan Blackwater telah mendukung sekte Li Shui dari balik layar, berupaya menggunakan kebangkitan sekte Li Shui untuk menjerat sekte Qiyun. Terakhir kali Meng Xiaoyue mewarisi warisan tersebut, hal itu memicu pertempuran besar antara kedua sekte. Jika bukan karena pengekangan keluarga kerajaan Blackwater di balik layar, bagaimana mungkin sekte Qiyun bisa mundur diam-diam meskipun unggul dan melukai salah satu tetua lawan dengan serius? Menurut Ye Feng, insiden penagihan utang ini kemungkinan besar merupakan upaya sekte Qiyun untuk menggunakan kemenangan besar mereka sebelumnya sebagai tekanan terhadap kekaisaran Blackwater. Namun, para murid ini jarang mengetahui rencana dari mereka yang berkuasa. Bahkan jika diasumsikan tidak ada hubungan seperti itu, mereka hanyalah murid-murid sekte Qiyun yang datang untuk menagih hutang. Selama mereka tidak membunuh Jenderal Pengawal Kanan, itu bukan masalah besar. Mengingat sejarah sekte Qiyun yang selalu melindungi anggotanya sendiri, apakah mereka benar-benar akan mengusir seorang murid yang seharusnya bekerja untuk sekte tersebut? Lagi pula, status Ye Feng saat ini sebagai murid semi sejati setara dengan seorang raja atau bangsawan. Lalu bagaimana jika dia menerobos masuk ke kediaman Jenderal Pengawal Kanan? Paling buruk, itu hanya akan menjadi perang kata-kata. Kamu tidak akan memberitahuku? Sambil tertawa dingin, Ye Feng menunjuk lagi dengan satu jarinya, tiba-tiba melepaskan teknik pemisahan tendon dan dislokasi meridian, sebuah teknik yang khusus digunakan untuk penyiksaan dan interogasi dalam tangan pencegat meridian ular roh. Kemudian pramugara Pan langsung menjerit melengking seperti babi yang sedang disembelih. Di bawah energi sejati Ye Feng, pelayan Pan menyerah setelah kurang dari 30 tarikan napas. Aku bilang, berhenti, aku bilang, dasar anjing tua, kenapa kau tidak datang lebih awal? Bicaralah. Mau berhenti? Beri aku petunjuk arah dulu. Ye Feng mencibir. Belok kiri, lalu lurus terus. Di tengah perjalanan, Ye Feng, sambil menggendong pelayan Pan, menerobos masuk ke kediaman Jenderal Pengawal Kanan seolah-olah tempat itu kosong. Para prajurit yang maju untuk melindunginya ditendang jatuh oleh Ye Feng. Kemudian, Xiamen, Ren Xihua, dan Yin Zibo juga tetap berada di sisi Ye Feng, berjuang menerobos barisan musuh. Hanya Han Xi, dengan wajah muram, yang mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kediaman Jenderal Pengawal Kanan ini bukanlah sarang naga atau tempat persembunyian harimau. Sejauh ini, Ye Feng hanya bertemu satu kepala pengawal di alam pemandu roh, dan Ren Xihua membelahnya menjadi dua dengan beberapa tebasan pedang, membuatnya berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Di depan adalah halaman Jinghua. Itu adalah halaman tuan muda ketiga. Tolong bantu saya melepaskan ikatan ini. Dengan beberapa ketukan cepat jarinya, pelayan Pan, yang telah dilempar ke tanah oleh Ye Feng, langsung lemas dan roboh. Tepat ketika ia menghela napas lega, anak kucing harimau bersayap awan milik Ye Feng melangkah maju dan mengendusnya, membuat pelayan Pan terkejut hingga pingsan. Akademi elit, Ye Feng melangkah maju, hendak mendorong pintu hingga terbuka, ketika sebuah suara dari dalam tiba-tiba membuat telinganya berkedut. Tidak, biarkan aku pulang, biarkan aku pulang.
Suara seorang gadis, gemetar karena isak tangis, membuat semua orang berhenti di tempat mereka berdiri. Pulang, Li kecil, lepaskan ikatan gadis ini. Jika dia ingin pulang, biarkan dia pergi. Terima kasih, Tuan Muda Pan. Terima kasih, Tuan Muda Pan. Suara gadis itu tiba-tiba dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Sesaat kemudian, suara Pan Wei terdengar lagi. Sama-sama. Tapi ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu jika kau berani melangkah keluar dari halaman ini hari ini, orang tuamu akan langsung menjadi abu. HMPH, pulang ke rumah, lebih tepatnya kembali ke kuburan. Di dalam halaman, gadis yang tadinya mengira dirinya telah lolos, tiba-tiba menjadi ketakutan. Tawa cabul Pan Wei menggema, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku, kan? Kemarilah dan layani aku dengan patuh, asalkan kau melayaniku dengan baik. Mendengar itu, wajah Ye Feng pucat pasi. Bang! Dengan satu tendangan, gerbang halaman itu hancur berkeping-keping. Di dalam halaman, seorang wanita muda yang berantakan sedang bersujud di tanah, membungkuk dan memohon kepada Pan Wei. Pan Wei meletakkan satu kakinya di atas bangku dan mengancam gadis itu dengan seringai mesum di wajahnya, sementara seorang pengikut menunggu di sampingnya. Suara pintu gerbang halaman yang jebol membuat Pan Wei tiba-tiba mendongak, dan dia terkejut. Ye Feng? Hampir bersamaan, Ye Feng menghunus pedang kristal surgawinya dengan bunyi dentang, mengeluarkan teriakan marah, melangkah maju, dan melepaskan serangan bunga plum yang mengerikan ke kepala Pan Wei. Pan Wei, dasar bajingan, akan kupotong-potong kau hari ini juga. Aura pedang sepanjang 8 zang menebas ke arah kepala Pan Wei, tiba hampir seketika. Pan Wei tercengang oleh serangan Ye Feng yang cepat dan menentukan. Dia tidak menyangka Ye Feng akan begitu kejam. Terlebih lagi, kecepatan Ye Feng terlalu cepat. Pan Wei tidak bisa menghindar dan hanya bisa menerima pukulan itu secara langsung. Namun, melihat aura pedang sepanjang 8 zang itu, hati Pan Wei terasa seperti jatuh ke jurang tanpa dasar, tenggelam semakin dalam. Pada saat kritis, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari balik bangunan kecil itu. Beraninya kau. Ini bukan tempat untukmu bertindak semaunya. Seberkas cahaya tombak yang menyilaukan melesat secara diagonal, menghalangi energi pedang Ye Feng. Tepat ketika semua orang mengira bahwa cahaya tombak dapat menghalangi aura pedang Ye Feng, aura pedang Ye Feng tiba-tiba menyusut dari 8 sang menjadi 5 sang, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Patah. Ujung tombak yang terbuat dari besi halus terbelah menjadi 2 oleh pedang kristal surgawi, namun sisa kekuatan aura pedang Ye Feng masih menebas ke arah kepala Pan Wei. Tuan muda, tidak mau. Serangkaian seruan tiba-tiba terdengar. Sepersekian detik yang diberikan tombak itu kepada Pan Wei hanya cukup untuk membebaskan aura pelindungnya. Namun, aura pelindung Pan Wei rapuh seperti kertas di hadapan energi pedang Ye Feng yang tersisa. Sebelum Ye Feng mencapai terobosan, membunuh seorang seniman bela diri tingkat 5 dari inti sejati bukanlah hal yang sulit. Sekarang setelah kultivasinya menembus ke alam pemandu roh, dan dia memiliki kekuatan ilahi urat pedang untuk meningkatkan kekuatan ilmu pedangnya, membunuh seorang seniman bela diri tingkat 5 dari inti sejati semudah makan dan minum. Dalam sekejap, aura pelindung Pan Wei hancur berkeping-keping, dan darah merembes dari dahinya. Pada saat itu, cahaya pedang dengan cepat menyerang Ye Feng dari belakang, mengincar pedang kristal surgawi milik Ye Feng. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan dengan sengit, dan Ye Feng serta pendekar pedang itu terpaksa mundur secara bersamaan. Adegan ini menyebabkan Ren Xihua, Xiamen, dan In Zibo, yang mengikuti dari dekat, berubah warna secara bersamaan. Ye Feng ternyata mampu bertarung imbang dengan Hansi. Perlu dicatat bahwa Hansi berada di peringkat keempat dalam peringkat surgawi, memiliki tingkat kultivasi tahap akhir alam induksi roh, yang sangat mengesankan. Meskipun tindakan tergesa-gesa Hansi mungkin berkontribusi pada hal ini, kemampuan bermain pedang Ye Feng tetap mampu mengalahkan musuh-musuh kuat satu demi satu. Kakak Han, mengapa kau menghentikanku? Ye Feng bergerak seperti pedang panjang, sosoknya bergeser seolah-olah dia bermaksud menyerang lagi. Han Shijian, yang sebelumnya menghalangi Ye Feng, bergerak dan sekali lagi berdiri di depan Ye Feng. Adik Ye, aku tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikanmu menyebabkan bencana. Bagaimana mungkin tuan muda ketiga dari kediaman Jenderal Pengawal Kanan bisa dibunuh semudah itu? Pada saat itu, lelaki tua berbaju hitam yang baru saja menembakkan senjatanya juga berdiri di depan Pan Wei. Pan Wei sendiri terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Baru saja beberapa saat yang lalu, dia benar-benar telah melangkah melewati gerbang neraka. Kakak Han, minggir. Wajah Han Si tiba-tiba berubah gelap. Ye Feng, aku tidak peduli apa yang kau lakukan di masa depan, tapi bukan hari ini. Kau boleh membunuh orang jika mau, tapi kau sama sekali tidak boleh melibatkan kami sesama murid. Kakak Ye, Kakak Han memiliki seorang kerabat yang menjabat sebagai pejabat di Istana Kekaisaran. Kata Ren Xihua menggunakan kemampuan komunikasi telepati. Melihat keduanya terjebak dalam kebuntuan, yang lain juga mencoba menengahi. Namun, kata-kata Xiamen seketika menghilangkan niat membunuh Ye Feng. Kakak Ye,
Jika kau bersikeras membunuh Pan Wei sekarang, aku khawatir setelah Pan Wei mati, seluruh klan gadis ini akan dibantai sebagai pembalasan. Ini memang sebuah kemungkinan. Berbalik badan, Ye Feng membantu gadis yang terkejut dan wajahnya berlinang air mata itu berdiri. Harus diakui, meskipun gadis ini tidak secantik Liao Fei Bai atau Cha Yi, dia tetap cukup menyedihkan untuk dilihat. Nak, ayo cepat pergi. Ambillah uang kertas emas 1000 tael ini dan biarkan seluruh keluarga pergi jauh. Karena Pan Wei tidak bisa dibunuh kali ini, Ye Feng harus membuat pengaturan yang tepat untuk keluarga ini. Setelah gadis itu bersujud sebagai tanda terima kasih, dia bersikeras untuk tidak menerima uang emas itu. Setelah Ye Feng membujuknya beberapa kali, dia pergi dengan uang emas itu sambil menyeka air matanya. Panggilan. Ye Feng menghela napas panjang dan mengarahkan pedangnya ke Pan Wei. Kau yang bermarga Pan, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Tetapi jika kau berani berbuat jahat lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Saat itu Pan Wei benar-benar ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar ketakutan. Ini tagihanmu dari Sekte Qiyun. Aku datang hari ini untuk menagih hutang. Bayar segera. Setelah melihat daftar utang itu, Pan Wei sangat marah hingga hampir memutar hidungnya sendiri. Dia masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ye Feng ternyata telah memimpin anak buahnya masuk ke kediaman Jenderal Pengawal Kanan. Dia mengira Ye Feng datang khusus untuk membuat masalah baginya, tetapi ternyata Ye Feng hanya menagih hutang. Hal itu langsung memberi mereka kepercayaan diri. Pan Wei mendengus dan berkata, "Aku tidak punya uang, tapi kau bisa mengambil nyawaku." Dia yakin bahwa Ye Feng tidak akan membunuhnya, jadi dia mulai bertingkah seperti penjahat. Wajah Ye Feng memerah, pedang panjangnya bergetar, dan dia berteriak, "Benarkah? Adik Ye?" Melihat aura pembunuh Ye Feng, ekspresi Hansi berubah, seolah-olah dia ingin memperingatkan Ye Feng. Kata-kata Hansi membangkitkan semangat Pan Wei, yang memukul dadanya dengan keras, "Aku tidak punya uang, tetapi aku punya nyawaku. Datang dan ambillah jika kau berani." Dalam sekejap, Ye Feng bergerak lagi. Namun, begitu Ye Feng bergerak, Hansi, yang melindungi Pan Wei, dan lelaki tua berbaju hitam juga bergerak secara bersamaan. Lelaki tua berbaju hitam itu juga berada di tingkat menengah ranah pembimbing roh. Dengan dia dan Hansi yang melindunginya, Ye Feng sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Pan Wei. "Kakak Han, saya di sini untuk menagih hutang sekte, mohon minggir." "Bagaimana Anda bisa menagih hutang dari para bangsawan dan keluarga kerajaan kota Blackwater seperti ini?" Hansi bertekad untuk berpihak pada para bangsawan dan keluarga kerajaan kota kerajaan Blackwater.